Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga bulan yang suci ini kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk dan lancar. Dan salawat beriring salam kita kirimkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang pada saat sekarang ini. Apa kabar anak-anak Ustazah SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semua ananda Ustazah melaksanakan puasa dengan lancar pada hari ini. Ustazah yakin ananda semuanya sudah bisa melaksanakan puasa dengan penuh, dengan full, karena ananda sudah belajar. Kalau untuk yang kelas 1 sudah belajar dulu di TK dalam menjalankan bulan puasa. Nah, sekarang Ustazah yakin ananda semuanya dalam keadaan berpuasa yang khusyuk dan bergembira dalam melaksanakan puasa hari ini. Berjumpa lagi dengan Ustazah Fatma. Hari ini Ustazah Fatma akan memberikan sedikit kultum. Ya, apa itu kultum, Nak? Yaitunya kuliah 7 menit yang akan Ustazah sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak Ustazah dan menemani pembelajaran atau bulan puasa ananda semuanya dengan lebih baik di hari ini. Untuk kultum hari ini Ustazah akan memberikan kultum dengan tema yaitunya ta'arif puasa. Mungkin anak-anak Ustazah sudah biasa dengan kata puasa, tetapi ada kata baru, Nak, yaitunya ta'arif. Apa itu ta'arif Ustazah? Ada beberapa siswa mungkin yang sudah tahu apa itu artinya ta'arif. Namun, Ustazah ulang kembali, mengingatkan kembali kepada ananda semuanya, ta'arif itu artinya adalah pengertian. Jadi, untuk judul kultum kita hari ini, kita akan membahas apa itu pengertian tentang puasa. Ta'arif puasa. Ta'arif puasa dikenal dengan pengertian puasa. Apa itu pengertian puasa, Nak? Pengertian puasa adalah di mana umat muslim dia menahan haus, menahan lapar, dan menahan dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kapan waktunya, Nak? Waktunya dilaksanakan pada saat imsak sampai beduk maghrib. Nah, selanjutnya, pengertian puasa ini didukung oleh firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib hukumnya untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Selama dia beragama Islam, itu wajib dia melaksanakan ibadah puasa. Nah, selanjutnya, selain dari pengertian puasa, ada beberapa syarat wajib dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama, dia beragama Islam. Ya, Nak.
Tentu saja tadi yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Yang kedua, dia sudah mencapai umur balik dan dewasa. Ustazah yakin anak-anak SD Islam Al-Azhar sudah dewasa semuanya, jadi sudah bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Selanjutnya, dia mempunyai akal. Anak-anak Ustazah semuanya pintar kan? Hebat kan? Bisa sekolah, bisa membaca, bisa menulis, dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena jadi semuanya sudah wajib ikut berpuasa di bulan Ramadan. Oke? Nah, selanjutnya tentu saja dia sehat jasmani dan rohani. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita di dalam bulan puasa? Nanti Ustazah akan sampaikan bagaimana caranya ya nak. Nah, selanjutnya anak-anak Ustazah, syarat selanjutnya adalah mereka itu bukan seorang yang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Misalnya, kalau saat sekarang kan kita tidak boleh mudik sama pemerintah, sama presiden. Nah, untuk anak-anak Ustazah yang tahun lalu berpuasa nih ya nak ya, bulan Ramadan tahun lalu, kan ada beberapa yang mudik, misalnya dia naik kendaraan roda 4 atau naik mobil dari Jakarta ke Bukit Tinggi misalnya, dia naik mobil, jadi dia dalam perjalanan nak. Nah, itu juga boleh tidak berpuasa, tapi alangkah lebih baiknya dia berpuasa. Karena itu dinamakan dengan musafir ya nak, itu boleh tidak berpuasa, tapi itu harus diganti nak. Nanti itu akan dijelaskan oleh ustazah yang lainnya kalau untuk pengertian musafir itu ya nak ya. Selanjutnya, syarat orang-orang atau umat yang harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini adalah dia mampu dan kuat melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Ustazah yakin anak ustazah di SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi dia kuat-kuat, hebat-hebat, pasti dia bisa melaksanakan puasa dengan lancar dan hebat ya nak ya. Apalagi orang tuanya juga mendukung, orang tuanya juga sayang. Pasti orang tuanya nanya, anak, misalnya contoh, Ruby mau buka puasa sama apa hari ini nak? Masya Allah, luar biasa ya orang tua kita semuanya nak. Nah, itu dia syarat wajib puasa di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya nak, ada juga rukun dan sunnah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, rukunnya adalah kita harus membaca niat sebelum berpuasa. Ya nak, ustazah yakin anak ustazah dari kelas 1 sampai kelas 5 sudah bisa membaca niat puasa. Kalau ananda ragu, anak ustazah bingung, bisa ananda ustazah tanyakan sama orang tuanya. Bunda, niat puasa aku sudah betul belum ya? Jangan malu-malu tanya sama bunda. Ya nak ya, bunda dan ayah tidak akan marah. Oke? Selanjutnya, menahan diri dari kegiatan makan, minum, maupun hal-hal yang membatalkan puasa. Oke nak, adapun hal-hal yang disunahkan ketika bulan puasa, apa saja ya ustazah? Yang pertama, kita harus melaksanakan sahur. Dengan melaksanakan sahur, kita bisa menjaga kondisi tubuh kita nak. Apalagi kita melaksanakan sahur dengan makan makanan yang bergizi dan bermanfaat. Contoh, kita makan sayur, makan buah, minum susu, tentu saja makan karbohidrat, yaitunya nasi ya nak ya. Tapi kalau anak-anak ustazah makannya tidak pakai sayur, tidak pakai buah, nanti yang ada puasanya lemes seperti ini. Tidak seru nak puasanya kalau seperti itu. Tapi alangkah lebih serunya kalau kita pada saat sahur kita makan makanan yang bergizi seperti buah, sayur, dan susu. Tapi tidak boleh berlebihan karena Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Oke nak? Selanjutnya, segera berbuka saat waktu buka puasa. Nah, apa maksudnya di sini? Ketika beduk maghrib, ketika tuk 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 tuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah waktunya berbuka nak. Segeralah berbuka, jangan ditunda-tunda. Ya nak ya. Selanjutnya membaca doa buka puasa. Sebelum ananda semuanya buka puasa, tentu saja anak ustazah harus berdoa terlebih dahulu kepada Allah, minta kepada Allah dan bersyukur kepada Allah karena anak ustazah semuanya sudah bisa melaksanakan puasa dengan lancar hari ini. Ya nak ya.
Nah, selanjutnya, dahulukanlah berbuka dengan yang manis-manis. Contoh, memakan buah kurma atau meminum air teh manis yang hangat. Boleh kita minum es, Ustazah? Sebenarnya boleh, Nak, tapi di saat kondisi yang seperti ini, wabah penyakit di mana-mana, lebih baik kita menjaga kesehatan. Lebih baik kita minum yang baik-baik. Misalnya minum air hangat agar kita tidak gampang masuk angin dan tidak gampang terkena flu. Ya, Nak, karena kalau kita lagi flu, kita lagi sakit, untuk ke rumah sakit, untuk ke dokter hari ini, ya Allah, kita takut, Nak. Ya, Nak, ya, karena wabahnya ini sudah sangat tidak baik. Lebih baik kita jaga diri sendiri dengan makan makanan yang bergizi dan yang sehat-sehat. Tapi saya ingin sekali makan, tapi aku pengen banget minum es, Ustazah, karena sudah haus, sudah menahan dari pagi sampai beduk maghrib, dari subuh sampai beduk maghrib. Bagaimana ya kalau anak-anak Ustazah bisa menahan diri dulu? Alhamdulillah sekali, Nak, kita bisa jaga kesehatan dengan baik. Tapi kalau tidak, ya kita usahakan untuk bisa menahan diri untuk makan es dulu, ya, Nak, ya, karena itu lebih baik daripada kita mengikuti kemauan kita, ya, Nak. Selanjutnya, memberi makan pada orang yang berbuka, dan selanjutnya memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Nah, Nina, selanjutnya hal-hal yang kita bisa ambil pada saat kita berpuasa itu apa saja, Ustazah? Atau hikmah puasa Ramadan itu apa saja, Ustazah? Yang pertama, kita bisa melatih kesabaran, Nak. Karena dengan kita menahan haus dan lapar dari pagi hingga beduk maghrib, juga menahan dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa, itu berarti kita sudah melatih kesabaran. Yang kedua, membentuk akhlakul karimah. Selanjutnya akan mempengaruhi kondisi fisik kita menjadi lebih sehat dan menimbulkan rasa syukur. Dengan sendirinya pada saat berbuka puasa kita langsung bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, begitu kan, Nak? Nah, selanjutnya dapat meningkatkan ketakwaan ke dalam diri seseorang. Nah, oke, Nak, mungkin itu saja hikmah-hikmah puasanya yang bisa kita Ustazah yang terlupakan oleh Ustazah. Dalam bulan Ramadan ini dikenal dengan salat tarawih juga. Salat tarawih juga merupakan kegiatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, anak-anak Ustazah, dengan kondisi yang seperti ini sekarang, kita laksanakan saja ibadah salat tarawihnya dengan keluarga, dengan berjamaah di rumah. Ajak ayah dan bunda untuk melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah. Oke, Nak? Baiklah anak-anak Ustazah, mungkin itu saja kultum hari ini yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan Ustazah dalam menyampaikan kultum hari ini, mohon dimaafkan ya anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ketika sahur dan berbuka. Selalu laksanakan ibadah puasa dengan semangat, berbahagia, dan lancar. Tentu saja dengan ikhlas, ya, Nak. Baiklah, itu saja dari Ustazah. Mungkin mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.